Shalom, selamat pagi saudara. Mari pagi hari ini kita menaikkan syukur kita hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan bahwa kami perlu Tuhan, kita perlu Tuhan. Dengan segenap hati kita mau nyatakan pujian ini. Engkau di hatiku, Engkau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Engkau tinggal. Engkau di hatiku, Engkau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lebih lagi saudara, kita mau nyatakan puji ini dari awal. Engkau di hatiku, Engkau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Engkau di hatiku, Engkau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Lebih lagi nyatakan saudara, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
Ajari kami untuk kami lebih mengerti dan peka terhadap suara Tuhan Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati telinga kami, berkati hati kami, supaya benih yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur. Dan kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi di dalam doa pagi, di mana saya percaya hari-hari ini Bapak Ibu Saudara telah menerima banyak mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Apapun saat ini yang kita alami, pergumulan hidup, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti firman Tuhan, pasti jalan keluar akan diberikan kepada kita. Tema gereja yaitu tentang kasih karunia membuat menerima mujizat. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Bagaimana kasih karunia itu bisa mengubah segala sesuatu yang di dalam hidup kita mungkin berat, masalah yang kita hadapi bisa menjadi mujizat, bisa terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa mendapat mujizat daripada Tuhan. Kalau kita bicara di dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-37 dikatakan di situ, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan sungguh luar biasa, dikatakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin bagi kehidupan kita yang saat ini kita mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, mungkin mustahil itu bisa dapat terselesaikan. Mungkin mustahil masalah ini bisa terselesaikan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, ketika kita di dalam pergumulan hidup, ketika kita sedang mengalami hal yang berat hidup kita, percayalah ketika engkau berserah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Karena hal yang tidak mustahil bagi kita, itu mustahil bagi Allah untuk dirubahkan menjadi suatu mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat itu? Bagaimana kita bisa mengalami mujizat? Yaitu adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Kenapa harus menjadi orang yang dapat dipercaya? Bagaimana kita bisa mendapatkan mujizat kalau hidup kita asal-asalan saja? Bagaimana kita bisa merubah kasih karunia menjadi mujizat kalau kehidupan kita biasa-biasa saja? Kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita tidak pernah berdoa. Kenapa harus mengharapkan mujizat? Tetapi ketika kita menjadi orang yang dipercaya, kalau kita bisa dipercaya oleh Tuhan, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita mau merubah, kita dipercayakan ketika melayani, kita memiliki waktu yang berbeda dengan orang-orang yang lain. Sebelum pelayanan, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan. Maka ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 bagian A. Amsal 28 ayat yang ke-20 bagian A berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Bukan hanya satu berkat, tetapi banyak berkat yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menjadi orang yang percaya, bukan hanya satu mujizat yang diberikan Tuhan, tetapi banyak mujizat yang akan diberikan kepada kita. Akan banyak mujizat yang akan diberikan di setiap kehidupan kita. Janji Tuhan adalah banyak berkat. Bukan satu berkat, tetapi banyak berkat. Hari-hari ini mungkin kita mengalami perekonomian kita kurang baik. Mungkin kita yang sedang usaha mengalami yang namanya naik turun omsetnya.
Tetapi ketika kita percaya, ketika engkau dipercaya Tuhan dengan sungguh-sungguh engkau mengerjakannya, kau dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau kau bisa mengelola kehidupan usahamu dengan sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sebelum kau membuka usahamu, membuka tokomu, kau berdoa, kau mengandalkan Tuhan, kau baca firman. Maka ketika kau dilihat Tuhan, oh orang ini dapat dipercaya, maka Tuhan akan memberikan mujizat demi mujizat. Mungkin yang akan mengalami kebangkrutan, tetapi Tuhan bisa merubah usahamu itu menjadi luar biasa, sehingga bisa menjadi banyak berkat. Bukan jadi bangkrut, tetapi menjadi banyak berkat buat orang-orang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah kita mengalami yang namanya dipercaya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus bersyukur kalau kita sudah dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan. Kita harus bersyukur, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita. Bagaimana cara kita dapat dipercaya Tuhan? Ketika kita mendapatkan satu jabatan, mungkin kita harus benar-benar sungguh-sungguh menjalankan jabatan itu dengan baik. Jangan semaunya kita sendiri. Kita sebagai pelayan Tuhan, ketika kita mendapatkan jadwal yang baik, kita harus dapat dipercaya. Kalau kita belum melayani, kita persiapkan diri kita sebelum kita melayani Tuhan di hari Minggu. Kita persiapkan diri kita dulu, baik baca firman, berdoa, mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita harus berlatih bersama teman-teman yang lain untuk mempersiapkan semuanya. Karena pelayanan kita adalah hal yang dipercayakan Tuhan. Tidak semua orang bisa melayani Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi berbahagialah kita yang dipercaya Tuhan menjadi orang-orang yang melayani di sana. Ketika engkau bisa melayani Tuhan dengan baik, ketika engkau mengalami yang namanya pergumulan hidup, maka mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan menikmati yang namanya mujizat. Kita sebagai jemaat Tuhan, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kepada Tuhan sehingga mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai jemaat mungkin di hari Minggu kita mau beribadah, tetapi kita malas, nanti aja, datangnya terlambat. Toh juga nanti sama saja firman, datang sebelum firman, mungkin 5 menit sebelum firman baru datang. Bagaimana kita mau mengalami yang namanya mujizat kalau kita tidak bisa dipercaya? Ketika engkau jadi jemaat, kau harus datang sebelum ibadah dimulai. Kita harus antusias untuk pergi ke gereja, untuk mencari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hatimu dan kau dapat dipercaya bahwa kau datang tidak terlambat, kau datang dengan sukacita sekalipun beban berat, sekalipun kau sudah mengalami pergumulan, tetapi hatimu dengan penuh sukacita, hatimu dapat dipercaya Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan mujizat itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini kita akan mengalami banyak mujizat kalau kita mau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Saya bersyukur kita boleh belajar di dalam doa pagi online. Kita tidak membatasi waktu kita. Kita bisa melihat apapun kita butuhkan. Saya percaya ketika hamba-hamba Tuhan berbicara akan dapat satu rema di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini berbicara tentang mujizat. Kalau kita melihat di tayangan doa pagi, banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan mujizat-mujizat itu. Ayo kita bersama-sama berlomba-lomba mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh supaya hidup kita dapat dipercaya Tuhan, supaya ketika kita dapat dipercaya, kita dapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan kita, ketika kita bersungguh-sungguh dan Tuhan memberikan sesuatu hal sehingga dapat dipercaya Tuhan, mujizat semakin hari semakin kita dapatkan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kita, menjadi semangat di dalam kehidupan kita, menjadi berkat buat Bapak Saudara,
yang saat ini menyaksikan. Jadi mari saya mengajak Bapak Saudara sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang dapat dipercaya sehingga kita bisa mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apapun pergumulan Bapak Saudara yang saat ini melihat tayangan ini, tetapi percayalah ketika engkau dapat dipercaya Tuhan melalui apa yang kau kerjakan hari ini, percayalah Tuhan akan melimpahkan mujizat baik di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, usaha kita, studi anak-anak kita. Dimanapun mereka berada akan Tuhan berikan mujizat dan pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.